Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita masih mendapatkan beribu-ribu kenikmatan. Apa saja salah satunya? Ya, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan kita termasuk umatnya hingga di akhir zaman. Anak-anakku sekalian, kali ini Ibu punya kesempatan untuk bercerita tentang tokoh ulama besar, tokoh utama yang sangat menginspirasi pada pergerakan Islam. Siapakah dia? Ya, kali ini Ibu akan bercerita tentang Muhammad Al-Fatih, yaitu sang penakluk Konstantinopel. Oke, simak cerita berikut ini ya. Muhammad Al-Fatih terlahir di Utsmaniyah, yang mana Muhammad Al-Fatih tersebut nama aslinya adalah Mehmed I atau Mehmed II, yang mana dalam bahasa Turki dia dipanggil dengan Mehmed I ya. Terlahir pada tanggal 29 Maret 1432 dari pasangan Sultan Murad II dan Humahatun. Dia merupakan keluarga dari dinasti Turki. Sejak kecil, Muhammad Al-Fatih mendapat pendidikan yang cukup baik dari orang tuanya. Sang ayah, Sultan Murad II, sangat memperhatikan pendidikan anaknya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Sang ayah menunjuk Syekh Ahmad Ibnu Ismail Al-Qurani, seorang ulama yang paham sekali tentang Al-Quran. Tak heran, sejak kecil Mehmed II sudah menghafal Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis dan mempelajari ilmu fikih, matematika, ilmu falak, dan strategi perang. Di usianya yang ke-8 tahun, Muhammad Al-Fatih sudah bisa menghafal 30 juz dan 7 bahasa yang berbeda. Subhanallah. Bahasanya itu apa saja yang dia kuasai? Ya, bahasa Arab, Latin, Yunani, Serbia, Turki, Persia, dan Ibrani. Umur 8 tahun sudah bisa menguasai 7 bahasa dan hafal 30 juz. Kira-kira kalau di Indonesia kelas berapa ya? Oh, kira-kira umur 8 tahun itu adalah kelas 2 SD. Masya Allah, kelas 2 SD sudah bisa menghafal 30 juz. Mehmed II juga berguru dengan Syekh Muhammad Syamsuddin bin Hamzah. Syekh Syamsuddin memiliki peran besar dalam menjadikan Mehmed II sebagai pemimpin dunia. Ilmu dan nasihatnya menjadi makanan pokok baginya. Sejak kecil dia rajin berpuasa, salat tahajud, dan membaca Al-Quran. Tidak pernah dia tinggalkan. Di usianya yang masih muda, dia berhasil menaklukkan Konstantinopel, yaitu kota Romawi Timur. Ayahnya selalu memotivasi Mehmed II untuk bisa menaklukkan Konstantinopel. Ketika Mehmed II menjadi panglima perang untuk menaklukkan Konstantinopel, dia menyiapkan strategi perang yang dengan 4 juta tentara, 70 kapal laut, dan meriam besar. Masya Allah, benar-benar strategi perang yang dahsyat ya. Mehmed II kemudian berhasil memasuki wilayah Konstantinopel dengan membawa kapal mereka melalui perbukitan Galata. Titik terlemah untuk memasuki Konstantinopel yaitu Selat Golden Horn. Mehmed beserta ribuan tentara menarik kapal melalui darat, yaitu melewati bukit dalam satu malam. 70 kapal diseberangkan melalui bukit hanya dalam satu malam. Masya Allah, berbagai strategi perang dilakukan hanya dalam 50 hari. Konstantinopel dapat ditaklukkan. Sehingga Mehmed diberi gelar Muhammad Al-Fatih yang artinya sang penakluk.
Apa sesungguhnya yang sangat luar biasa di balik suksesnya Mehmet II? Sehari sebelum berjalannya strategi itu, ia memerintahkan kepada semua tentaranya untuk berpuasa pada siang hari dan sholat tahajud malam harinya. Sebelum berperang, ia meminta kemenangan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentara perang yang dimiliki Mehmet II dan tentara hebat yang patuh dalam pemimpin dalam satu komando. Alhasil, Mehmet II berhasil membawa kemenangan dan menaklukkan Konstantinopel dan memimpinnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Ia melindungi seluruh rakyat di sana, baik muslim maupun non-muslim. Pada tahun 1480 Masehi, ia bertekad untuk berjihad meninggalkan Istanbul. Namun dalam perjalanannya, ia menderita sakit dan sudah tidak dapat disembuhkan. Sang penakluk pun meninggal di tengah pasukan pada usia yang ke-50 tahun, yaitu tepatnya pada tanggal 3 Mei 1481. Sebelumnya, Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada keluarga agar selalu dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan harta, dan menjaga agama untuk pribadi, masyarakat, serta kerajaan. Nah, anak-anakku sekalian, dari sini kita bisa mengambil hikmahnya dari perjalanan bagaimana Muhammad Al-Fatih dapat menaklukkan Konstantinopel. Bagaimana ia sejak kecil terlahir kemudian belajar menjadi terlatih sebagai seorang pemimpin. Yang tidak pernah dia tinggalkan adalah puasa dan sholat tahajudnya. Bagaimana dengan kalian? Masih bisa bersemangat untuk melaksanakannya? Ya, sekarang kita coba mulai hari ini, mulai saat ini kita berusaha berlomba-lomba untuk mencari pahala dan keridhaan Allah. Oke, sampai di sini tetap semangat, fastabiqul khairat, selamat menjalankan ibadah puasa dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.